Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang begitu gampang berkata, ini kehendak Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Apa yang kita katakan kehendak Tuhan, kadang adalah apa yang kita inginkan. Sebaliknya, apa yang kita katakan bukan kehendak Tuhan, adalah apa yang kita tidak maui. Tidak mudah memahami kehendak Allah. Orang harus dekat dengan Allah dan setia mendengarkannya, hingga sehati dan sepikir dengan Allah. Kehendak Allah mengatasi apa yang kita maui secara manusiawi, bahkan kadang melampaui apa yang biasa dijalankan dalam tradisi. Buah kehendak Allah tertuju kepada keselamatan sesama, kemuliaan Allah, dan akhirnya sukacita pribadi yang tak terhingga. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi. Seorang ibu berkata bahwa jejaka teman anaknya bukanlah jodoh yang dikehendaki Tuhan, karena ia tidak senang kepadanya. Tapi karena anak itu baik, hormat, lama-lama ibunya senang juga, dan akhirnya berkata, mama pikir ia yang dikehendaki Tuhan menjadi suami. Jadi patokan kehendak Tuhan itu mana yang menyenangkan dan mana yang menyukakan, bukan mana yang terbaik yang Tuhan memang pilihkan untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Injil kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini adalah kehadiran seorang utusan yang dikehendaki Allah menyiapkan kedatangan Yesus. Secara manusiawi Elisabet tidak mungkin mengandung. Maka saat Zakaria mendapat kabar malaikat dalam Lukas 1 pada bagian awal setelah pembukaan, bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan seorang utusan Tuhan, Zakaria ragu, tidak percaya. Padahal pada waktu itu Zakaria sedang berada di tempat kudus melayani bait Allah sebagai imam. Keraguan sebagai ketidakpercayaan, tak mau mendengarkan kata Allah, menyebabkan Allah membungkam Zakaria hingga tidak dapat berbicara. Bisu. Selama ada keraguan, tidak percaya, tidak mau mendengarkan Tuhan, Zakaria tidak pantas untuk berbicara. Maka saat mujizat itu nyata, Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Zakaria kembali diuji kepercayaannya saat harus memberi nama anaknya. Karena malaikat Gabriel berkata, anak itu harus diberi nama Zakaria. Malaikat yang menampakkan diri kepada Zakaria jelas-jelas mengatakan, Elisabet akan mengandung dan engkau harus memberi nama anak itu Yohanes. Yohanes namanya, sangat jelas. Apakah kini ia mendengarkan dan menjalankan kehendak Allah, ataukah mau mengikuti keinginannya, atau mendengarkan sanak saudaranya dan mengikuti tradisi yang ada dengan memberi nama Zakaria pada bayi itu? Zakaria tanda petik bertobat, ampun pada Tuhan. Ia kini mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Secara mengejutkan Zakaria menulis namanya Yohanes, seperti yang dikatakan malaikat. Saat itu terbukalah lidahnya hingga ia berbicara dan memuji Allah, dan pada ayat berikutnya sebetulnya menyanyikan kidung Zakaria yang berisi bagaimana Allah memenuhi janjinya dengan mengutus putranya yang kedatangannya disiapkan oleh Yohanes. Kelak Yohanes hidup penuh mati raga, mengalahkan nafsu dan naluri, hidup di padang gurun, mendekatkan diri pada Allah, hingga ia pun tampil berbicara dengan fasih tentang kedatangan Yesus. Ia selalu berbicara benar, dan akhirnya pun nanti ia mati karena kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mengaku tahu kehendak Allah, tetapi apakah sungguh kita mendengarkan Allah? Orang butuh bermati raga, puasa,
dan berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus yang selalu melaksanakan kehendak Allah. Perseteruan di paroki, perselisihan di lingkungan, percekcokan di tempat kerja, dan pertengkaran di dalam keluarga terjadi karena ada orang yang selalu merasa benar. Seakan apa yang dikatakan dan dilakukannya adalah kehendak Tuhan dan maunya berbicara atas nama Allah. Hanya orang yang mau dan mampu mendengarkan Allah sesungguhnya layak untuk berbicara tentang kehendak Allah. Jika tidak, ia akan dibuat bungkam, bisu, seperti Zakaria sampai ia mendengarkan Allah. Semoga kita seperti Yohanes yang mau bermartiraga, sehingga selalu berani bicara benar karena mendengarkan dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita sungguh-sungguh tahu apa yang Allah kehendaki sekalipun sulit untuk dipahami.